Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Bius dengan NIM E111120101 dari program studi hubungan internasional dengan mata kuliah kajian strategis kelas reguler A. Di sini saya akan menampilkan strategis keamanan Jepang dan Korea Selatan dalam konflik sengketa Pulau Dokdo Takeshima dengan dosen pengampu Pak Ori Fahriansyah, SIP MSI. Ada pula latar belakang terjadinya konflik di Pulau Dokdo dan Takeshima ini muncul saat Perang Dunia Kedua berakhir, yang dimana pada saat itu Jepang yang menjajah Korea Selatan kalah pada Perang Dunia Kedua dan nasib dari Jepang dan Korea Selatan berada di tangan Amerika Serikat. Pada saat itu Korea Selatan beranggapan bahwa Pulau Dokdo memang miliknya dan Jepang beranggapan bahwa Pulau Takeshima memang miliknya. Pada saat itu, pada akhirnya Amerika Serikat menjadi mediator antara kedua negara tersebut, di mana Amerika Serikat mengeluarkan secapin dan beberapa deklarasi seperti deklarasi Kairo yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo itu milik Korea Selatan. Karena ketakutan Amerika Serikat bila Korea Selatan maka menjadi komunis, maka pada akhirnya Amerika Serikat mengeluarkan perjanjian San Francisco, yang dimana di perjanjian San Francisco itu tidak disebutkan Pulau Dokdo atau Takeshima itu milik siapa. Maka karena hal tersebut Jepang beranggapan Pulau Takeshima milik dia berdasarkan perjanjian San Francisco, dan Korea Selatan menganggap bahwa Pulau Dokdo miliknya dari Skapin dan beberapa deklarasi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Fokus dari masalah ini yaitu keamanan dari kedua negara dan pulau tersebut. Rumusan masalahnya yaitu mengapa strategis keamanan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut pada Pulau Dokdo atau Takeshima ini. Tujuannya supaya mengetahui mengapa dilakukannya keamanan oleh kedua negara tersebut dan dijelaskan melalui teori dilema keamanan dan juga konsep aktor rasional. Ada juga definisi konsep aktor rasional oleh Graham T. Allison yang menjelaskan bahwa sebenarnya negara atau pemerintah melakukan suatu tindakan itu untuk kepentingan nasional mereka sendiri, yang dimana Graham T. Allison juga menyebutkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan reaksi kepada negara lainnya. Dan lalu di teori dilema security yang dijelaskan oleh John Hawkers, yang dimana sebuah negara takut akan negara lainnya, yang dimana negara ini memiliki peningkatan militer atau pertahanannya yang lebih tinggi, yang dimana suatu negara tersebut takut bila negara yang memiliki peningkatan atau pertahanan yang lebih tinggi itu bisa merebut kekuasaan dari negara yang memiliki pertahanan militernya lebih kurang daripada yang negara yang lebih tinggi ini. Maka hal tersebut negara yang memiliki pertahanan yang lebih sedikit ini terus-menerus meninggikan pertahanan mereka supaya bisa menyaingi negara dengan pertahanan yang lebih tinggi. Masuk ke dalam pembahasan pada tanggal 15 Juni 2021 berdekatan dengan Tokyo Olimpiade, Korea Selatan melakukan latihan angkatan laut dan udara di sekitar Pulau Dokdo atau Takeshima, yang membuat Jepang tidak menerima tindakan yang dilakukan Korea Selatan. Jepang sendiri ingin mengambil Pulau Takeshima karena Pulau Takeshima ini berdekatan dengan Rusia dari Laut Timur, di mana Jepang ingin membangun aliansi militer supaya bisa mengetahui gerakan dari Rusia dan juga supaya Rusia tidak mengambil kekuasaan dari Jepang. Lalu Korea Selatan sendiri dan Jepang merasa bahwa ada hal yang bisa untuk menjaga keamanan dari kedua negara dan pulau tersebut, maka dibuatlah kesepakatan antara kedua negara ini. Kesepakatan ini yaitu kedua negara ini tidak boleh membangun aliansi atau hal-hal yang berbau militer di pulau tersebut. Dan kesepakatan ini dilakukan juga supaya keamanan negara terjaga dan supaya tidak adanya security dilema di antara mereka berdua. Penutup. Nah, pada penjelasan ini kita bisa tahu bahwa konflik ini sebenarnya bermuncul dari setelah Perang Dunia Kedua, dan juga pada akhirnya mereka ingin melakukan klaim dari pulau ini melalui sejarah-sejarah yang ada, dan juga Jepang ingin mengambil Takeshima ini karena
mereka takut akan Rusia yang bisa mengambil kekuasaan Jepang kapanpun gitu. Makanya dibuatlah perjanjian atau kesepakatan di mana kedua negara ini akan menjaga keamanan pulau tersebut dengan tidak membuat aliansi militer di pulau tersebut. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.